Baik, selamat pagi anak-anak sekalian kelas 6. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita masih tentang ibadah. Kemarin ibadah dalam perjanjian lama yang sudah dijelaskan kemarin, ada beberapa penjelasan tentang bagaimana tata cara ibadah dalam perjanjian lama. Mereka harus membawa korban sebagai korban penghapusan dosa, korban keselamatan, dan korban-korban yang lain. Nanti kita bab-bab berikut akan belajar dalam berbagai korban. Nah, di sini dalam pertemuan yang ketiga ini ibadah dalam perjanjian baru, ya. Ibadah dalam perjanjian baru, kita lihat bahwa ibadah dalam perjanjian baru, kita lihat bahwa dalam perjanjian lama itu memang membawa korban, tapi dalam perjanjian baru tidak lagi berupa korban atau berupa binatang seperti gambar yang berikut. Dan dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan bahwa korban itu diganti dengan hidup kita, ya. Kalau baca Roma 12 ayat 1, boleh dibuka Alkitabnya di rumah. Dikatakan, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Di situ berbicara tentang tidak lagi membawa domba dalam gereja, tidak lagi membawa lembu sapi dalam gereja, tidak lagi membawa emas, mur dalam gereja, tetapi membawa sikap atau perbuatan kita menghadap Tuhan, merendahkan hati, mempersembahkan yang terbaik, yaitu lewat sikap. Itu adalah gambaran dalam perjanjian lama. Perjanjian lama berbicara suatu ketaatan di mana mereka setiap melakukan kesalahan, mereka harus memberikan korban. Tapi dalam perjanjian baru adalah tidak lagi membawa korban hal-hal secara fisik, tetapi korban secara rohani. Tempat ibadah dalam perjanjian lama sangat berbeda dengan tempat ibadah dalam perjanjian baru. Perjanjian lama tempat ibadahnya disebut dengan sinagoge, di mana sinagoge itu yang dibaca adalah sike. Ya, sike itu berbicara seperti mereka ketika membaca itu dibaca berulang-ulang dalam Taurat, firman Tuhan. Dan yang membaca itu hanya satu, yaitu imam. Dalam perjanjian baru disebutlah yang sekarang namanya gereja, ya, disebutlah yang namanya gereja. Nah, dalam hal ini gereja yang dimaksud juga bukan berbicara secara bangunan atau fisik bangunan, tetapi gereja yang dimaksud adalah tubuh kita. Nah, ini adalah perbedaan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Perjanjian lama adalah merupakan gambaran, sedangkan perjanjian baru adalah merupakan hal-hal yang berbau rohani. Ya, perjanjian lama itu digambarkan akan begini, akan begitu, tapi perjanjian baru menggenapi perjanjian lama. Anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini ketika kita belajar dalam dua perjanjian ini, tentu tujuannya sama, adalah ingin mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Jadi jangan pernah berbicara, oh mana yang benar, mana yang salah. Di sini semua benar, tetapi karena dilihat dari sudut waktu, ada pembaharuan dalam persembahan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih. Nanti akan kita belajar selanjutnya, karena slide ini terbatas. Nanti kita akan belajar dalam pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.